Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Pak RT Guru. Gimana kawan-kawan semua, adik-adik semua, mudah-mudahan kabarnya sehat ya. Senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada video kali ini, Pak RT akan melanjutkan materi yang kemarin ya, berkaitan dengan menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Di video sebelumnya, kita sudah membahas bareng-bareng faktorisasi yang menggunakan hukum distributif dan juga selisih dua kuadrat ya. Nah, kali ini di video ini kita akan melanjutkan yang ketiga dan keempat ya, yaitu faktorisasi bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan A-nya sama dengan 1, dan yang keempat nanti yang A-nya tidak sama dengan 1. Baik, sebelum Pak RT lanjutkan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ya kepada teman-teman kawan-kawan semua, adik-adik semua, dan juga Akang Teteh kelas 9 ya. Ini dipelajari di semester 1 kelas 9 setelah bentuk akar dan bilangan berpangkat ya. Baik, di sini Pak RT sudah menulis dua contoh soal. Yang pertama, X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0. Yang B, X kuadrat min 16X plus 15 sama dengan 0. Nah, pada bentuk kali ini, kita akan mengenal ABC ya. A-nya 1, koefisien dari X kuadrat itu tidak ditulis ya, 1 di sini. Ini B, min 4, dan C-nya min 5. Begitu. Untuk menyelesaikannya, kita harus mencari dua buah bilangan yang kalau dikalikan itu menghasilkan C, yaitu min 5. Dan kalau ditambahkan itu menghasilkan B. Di sini B-nya min 4. Begitu ya. Berarti kita akan mencari faktor dari 5 ya. Faktor dari 5 itu 1 dan 5 ya. 1 kali 5. 1 kali 5. Begitu. 1 kali 5, 5. Di sini min 5. Begitu ya. Berarti bilangan bulat, operasi hitung perkalian bilangan bulat yang menghasilkan negatif, berarti salah satunya harus negatif. Nggak bisa positif dua-duanya ya, atau nggak bisa negatif dua-duanya. Karena kalau negatif dua-duanya juga hasilnya positif. Karena ini negatif, berarti salah satu harus negatif. Mana yang harus negatifnya? 1 atau 5? Nah, kita tengok yang penjumlahannya. Di sini kalau dijumlahkan 1 dan 5 ini harus menghasilkan min 4. Begitu ya. Hasilnya min. Ini 1, ini 5. Hasilnya min. Berarti apa? Berarti bilangan yang lebih besar itu harus min, yaitu min 5. Jadi satunya positif. Ya, kita coba masukin. 1 dikali min 5, min 5. Betul? Tuh. 1 ditambah min 5, hasilnya min 4. Betul ya? Punya utang 5 dibayar 1. Berarti utangnya masih ada 4. Oke, masuk ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kita udah dapat nih. Tinggal kita masukin ya. Berarti X plus 1 karena dia positif dikalikan X min 5 sama dengan 0. Tinggal disama dengankan 0 masing-masing. Jadi X plus 1 sama dengan 0. Maka X sama dengan plus 1. Geser ke kanan jadi min 1 ya. Begitu. Begitupun yang ini. X min 5 sama dengan 0. Maka X sama dengan min 5. Geser jadi plus 5. Nah, dapat deh. Ya. Jadi X1-nya sama dengan min 1. Dan X2-nya sama dengan 5. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nomor B sama tentunya dengan yang A. Berarti kita harus mencari dua buah bilangan yang kalau dikalikan itu hasilnya 15, dan kalau ditambahkan hasilnya min 16. Faktor dari 15 itu, ayo masih ingat ya? Gampang ya. 1 kali 15, 1 dan 15, dan juga 3 dan 5 ya. 3 kali 5. Nggak ada lagi ya. Gitu. Nah,
Menurut adik-adik, Akang dan Teteh sekalian, kira-kira mana yang kalau dikalikan menghasilkan 15 dan kalau ditambahkan menghasilkan min 16? Baik, kita coba masukin ya. 1 kali 15, betul ya? 15 ya. 1 kali 15 itu 15. 1 ditambah 15, kalau kita masukin di sini ini terpenuhi ya, 1 kali 15, 15. Sekarang kita masukin 1 ditambah 15, berapa? 16 ya, bukan min 16. Nah, berarti kalau positif dua-duanya itu tidak memenuhi. Berarti gimana? Iya, betul. Yang menghasilkan nilai positif tidak selalu positif dua-duanya ya, perkalian bilangan bulat itu, tapi negatif dengan negatif juga. Berarti di sini kita coba masukin min 1, min 15, min 1, min 15. Begitu ya. Min 1 dikali min 15 sama dengan 15, betul? Iya. Dan min 1 ditambah min 15, hasilnya min 16. Punya utang 1, ngutang lagi 15. Utangnya jadi 16 ya. Betul? Nah, berarti ini yang memenuhi. Dapat deh. Sekarang sama seperti proses yang A. Kita dapat X min 1 karena dia negatif dikalikan X min 15 sama dengan 0. Begitu ya. Maka tinggal kita sama dengankan 0 masing-masing. Berarti X min 1 sama dengan 0, maka X sama dengan min 1 geser jadi positif ya, 1. Dan satu lagi, X min 15 sama dengan 0, maka X sama dengan min 15 geser jadi plus 15 ya. Didapatlah X1 X2 nya 1 dan X2 nya 15. Begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh adik-adik semua, Akang Teteh semua. Nah, itu dia faktorisasi bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan A sama dengan 1. Baik, selanjutnya itu adalah kita akan coba kerjakan Nah, soal selanjutnya adalah yang keempat ya, yaitu faktorisasi bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan A-nya tidak sama dengan 1. Maksud A tidak sama dengan 1, Akang dan Teteh bisa lihat di sini ya. Nih, A-nya 2 ya, tidak sama dengan 1. Ini B-nya, min 3 dan C-nya min 20. Begitu ya. Tentu mengerjakannya ada sedikit perbedaan dengan yang tadi. Langkah pertama, Akang dan Teteh harus mengalihkan dulu 2 dengan min 20 ya. A kali C. Jadi A kali C dulu. 2 dikali min 20 itu adalah min 40, betul? Gitu ya. Itu langkah pertama, kalikan dulu A dengan C. Langkah kedua, kita harus mencari dua buah bilangan yang kalau dikalikan itu menghasilkan C, yaitu min 40. Tapi kalau ditambahkan, dia menghasilkan B, min 3. Oke. Berarti kita berbicara tentang faktor dari 40. Ya, faktor dari 40. Berapa aja yang menghasilkan 40? 1 kali 40. 2 kali 23. Ada ya, 4 ya. 4 kali 10. 5 ada? 5 kali 8. Ada lagi? Nggak ada ya? Nah, di antara 4 perkalian ini, mana yang memungkinkan? Kalau dikalikan, itu hasilnya min 40. Dan kalau ditambahkan, menghasilkan min 3. Ya? Iya, betul. Ya. Yang ini ya, kita coba 5 kali 8. 5 kali 8. Nah, hasilnya kan negatif. Kalau hasilnya negatif, berarti salah satu harus negatif ya. Apakah yang negatifnya ada di 5 dan di 8? Nah, kita lihat. Kita tengok nih. Si B-nya. B-nya berapa? Min 3.
min 3. Hasilnya min, berarti yang bilangan yang besar itu yang harus min. 8 ya, karena 8 lebih besar dari 5. Maka yang minnya adalah yang 8. Begitu ya. 5 dikali min 8, min 40. Dan 5 ditambah min 8, min 3. Betul? Iya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Selanjutnya, sama seperti mengerjakan yang nomor 3 tadi ya. Kita akan tulis di sini, berarti X plus 5, dia positif ya, dan X min 8 sama dengan 0. X plus 5 dikalikan X min 8. Nah, karena A-nya tidak sama dengan 1, A-nya berapa di sini? 2 ya. Nah, 2 ini turunkan ke sini. Jadi nanti seperti ini. X plus 5 per 2, begitu. Dan ini juga X min 8 per 2 sama dengan 0. Begitu ya. Nah, paham sampai sini? Jadi enggak seperti yang tadi ya. Kalau udah gini langsung disama dengankan 0. Tidak, karena A-nya sama dengan 2, bukan 1. Setelah itu, yang ini nggak bisa udah ya, jadi nggak usah dibagi jadi desimal, nggak usah. Jadi X plus 5 per 2, yang ini berarti jadi X min 8 bagi 2, 4 ya. Nah, seperti itu. Baik, sampai sini paham? Insya Allah paham ya. Dan selanjutnya berarti kita sama dengan kan 0. Nah, di sini berarti X plus 5 per 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 5 per 2 plus geser jadi min ya, X satunya. Yang ini X min 4 sama dengan 0. Maka X sama dengan min 4 geser jadi positif ya, 4 ya. Begitu. Nah, dapat deh. Jadi ini adalah cara mencari X1 dan X2 ya, akar-akar dari persamaan faktorisasi bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan A-nya tidak sama dengan 1. Jadi yang pertama, A dan C-nya dikalikan terlebih dahulu, lalu kita cari dua buah bilangan yang kalau dikalikan menghasilkan C, menghasilkan A kali C, begitu ya, dan kalau ditambahkan menghasilkan B min 3. Begitu ya. Kita masukin, dapat 5 sama min 8. Karena di sini ada 2 bukan 1 ya. Di sini bisa aja 3, 4 dan seterusnya ya. Pokoknya tidak sama dengan 1. Maka dia turun ke sini. Gitu. Yang ini udah bentuk pecahan saja. Yang ini bisa dibagi ya. 8 per 2 itu min 4 ya. Min 8 per 2 itu min 4. Sama prosesnya. Kita geser ke kiri jadi negatif. Yang ini geser ke kiri, ke kanan. Yang ini geser ke kanan jadi negatif, yang ini geser ke kanan jadi positif ya. Begitu. Kurang lebih Akang Teteh kelas 9. Mudah-mudahan bisa dipahami. Yang ini cukup satu contoh soal saja ya. Jadi adik-adik dan Akang Teteh sekalian bisa mencoba soal-soal yang ada di buku sekolahnya atau di lesannya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jika bermanfaat, silakan untuk share video ini ke teman-teman semua, kawan-kawan semua, dan Akang Teteh semua. Mudah-mudahan kita bisa belajar bersama dan pintar bersama. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.